Kenapa lambat kita nih? Ya Bu, tadi coba Fajri bikin linknya nggak bisa Bu, karena sinyal Bu. Gitu ya. Sinyal kali ya. Oke, bisa kita mulai. Oke, dalam pencernaan yang lain yaitu untuk konstipasi dan diare. Konstipasi, tapi tentu saja kita berdoa dulu semoga kita tetap sehat dan bisa menghadiri kuliah terakhir pada hari ini. Salam dan salam dan marilah kita panjatkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan kita ini diberkahi. Oke, konstipasi dan diare itu suatu gejala penyakit yang sering terjadi pada masyarakat. Mungkin tidak terlalu bahaya dianggap ya, sebenarnya berpotensi menimbulkan bahaya lebih besar kalau tidak diakhiri secepatnya. Misalnya konstipasi itu aja ya, itu nanti hanya perlambatan pergerakan saluran pencernaan sehingga absorpsi air meningkat dan nanti BAB yang dihasilkannya keras. Ya, kalau dia keras sulit dikeluarkan. Ada kebiasaan-kebiasaan tertentu itu akan menyebabkan BAB tertumpuk ya, tidak dikeluarkan segera secara teratur. Misalnya orang banyak duduk misalnya, kurang minum yang jelas, makan makanan yang padat tidak berserat, tidak olahraga. Nah, itu beberapa faktor yang mencetus atau memperburuk keadaan konstipasi itu. Ya, kalau misalnya siapa yang sudah melaksanakan? Saya ibu sering sekali dulu tuh karena memang kurang minum, sehingga tersiksa rasanya mau mengeluarkan BAB itu luar biasa ya. Nah, dulu orang tua sering air sabun ke anus ya, dan setelah itu BAB-nya keluar, ya kan? Walaupun tidak akan cuman tersiksanya untuk tidak bisa mengeluarkan BAB itu luar biasa gitu. Dan kalau sering terjadi itu bisa menyebabkan megakolon. Megakolon itu berarti kolonnya melebar begitu sehingga memang sulit selalu mengeluarkan BAB, ya. Dan atau bisa menyebabkan kanker. Oke, jadi itu perlu kita atasi. Kalau diare dampaknya lebih buruk kepada kehilangan air, ya, kehilangan air dan elektrolit, dan itu bisa menimbulkan berbagai, misalnya
bisa gagal ginjal, gangguan kardiovaskuler. Ya, konstipasi ini berbahaya kepada siapa kira-kira menurut? Ada pasien tertentu itu memberikan risiko kalau dia konstipasi, sehingga selalu diberikan obat pencahar. Pasien mana kira-kira yang berbahaya? Tahu? Tentu seperti orang stroke, misalnya habis stroke itu tidak boleh itu mengejar ya dengan keras untuk mengeluarkan BAB-nya, sehingga biasanya diberikan yang itu pencahar tadi. Oke, penyebabnya macam-macam kata Ibu tadi ya. Biasanya terkait dengan waktu transit, saluran cernanya lambat. Ya, tapi bisa juga pada orang normal, tapi mungkin ada faktor lain, mungkin dia menggunakan obat tertentu, ya kan? Yang seringnya adalah begitu, ya. Terus ada penyebab lain seperti gangguan endokrinologi, ya, hipokalemia, miopati, trauma otak, stroke dan lain-lain seperti itu, ya. Atau mungkin ada obstruksi mekanik pada saluran cerna, dan ini adalah pada kolon, seperti kanker, lesi dan lain-lain, sehingga tidak dapat mengeluarkan BAB. Obat tertentu seperti yang ditanya, ya. Ibu sudah, untuk penyakit manapun kita harus tahu dulu penyakit dulu. Untuk itulah kita menggali berbagai informasi, sehingga ujung-ujungnya kita mengenal kira-kira penyebab dari penyakit orang ini apa. Karena terapi yang akan atau intervensi yang akan kita berikan kepada pasien relate bersangkut paut dengan penyebab atau informasi yang kita terima pasien tadi. Oke. Terus biasanya dalam pemeriksaan fisik mungkin seorang itu mengalami lesi di sistem saraf pusat atau spinal cord, ya, sehingga nanti mengontrol peristaltik, saluran pencernaannya terganggu. Ini tadi atau gangguan fisik dan lebar sehingga BAB-nya besar sehingga sulit dikeluarkan, atau massa abdomen yang terlalu besar misalnya, ya. Dan biasanya kalau diraba rektumnya itu rasa keras dan ada massa yang banyak yang menumpuk di anus gitu. Oke, terus perlu juga dilakukan tes laboratorium untuk mengidentifikasi sebenarnya penyebab dari orang ini konstipasi apa. Apakah karena gangguan tiroid atau kalsiumnya terlalu banyak, atau banyak atau sedikit ada masalah juga dengan BAB. Kenapa? Ya, ada urusan dengan peristaltik. Itu terus besar orang diabetes itu dia sering, apalagi kalau dia sudah lama ya menderita diabetes dan itu tidak terkontrol pula, itu akan menyebabkan apa sebenarnya sehingga orang itu bisa konstipasi juga? Mengalami neuropati, ya, neuropati, sehingga saluran pencernaannya terganggu dan itu menyebabkan BAB-nya keras. Ya, saya punya kakak ipar dulu, di akhir hidupnya dia diabetes bertahun-tahun, berpuluhan tahun, dan sering dikontrol sel, rajin dia makan obat sih, rajin banget, gitu, teratur, diatur istrinya. Jadi kalau makan dia tidak
kontrol, terutama kalau dia makan di luar. Ya, kalau dia kerja keluar kota kan makannya ya tidak bisa dikontrol oleh istrinya. Maka semuanya aja. Akibatnya gula darahnya tak terkontrol. Dari itu berdampak kepada itu tadi neuropati. Nah, karena di hidupnya dia tidak bisa BAB berapa minggu gitu, sehingga sudah gimana lah. Pokoknya sudah bisa banget. Akhirnya mungkin operasi kecil untuk mengeluarkannya, ya kan? Lalu setelah itu malah dia diare aja terus sampai dehidrasi dan akhirnya dia meninggal. Ya karena diare berkepanjangan, mungkin 2 atau 3 bulan dia diare aja terus gitu. Sebelumnya dia konstipasi beberapa minggu. Nah itu yang salah satu dampak dari neuropati pada pasien yang diabetes itu. Oke, terus dan lain-lain. Ya, jadi elektrolit, apa lagi tadi, gula darah, kalsium yang tak terkontrol, ya anemia juga malah bisa menyebabkan gangguan fungsi dari sisi saraf yang nanti berdampak kepada kalau saluran cerna ya peristaltik yang terganggu, gitu ya, sehingga muncullah konstipasi itu. Oke, irritable bowel syndrome, ya ada iritasi di bawah usus besar itu yang menyebabkan terjadinya konstipasi. Yang paling sering itu justru slow transit. Jadi waktu transitnya terlalu lambat gitu ya di saluran cerna, sehingga itu yang Ibu alami. Sehingga walaupun minumnya banyak tetap aja keras gitu ya. Untuk itu perlu orang ini minum yang banyak banget. Oke, dan lain-lain. Jadi banyak sebabnya orang itu mengapa mengalami konstipasi tadi. Sehingga perlu kita gali terlebih dahulu untuk menetapkan bahwa memang dia konstipasi, lalu memberikan obat yang sesuai. Oke, terapi non-farmakologis itu biasanya diet banyak serat ya, lalu minum yang cukup, ya enggak. Terus nanti olahraga melatih otot dasar pelvis ini yang warna merah agak sedikit. Nah, itu dilatih supaya dia bisa buka tutup anus dengan baik misalnya. Lalu probiotik katanya juga bisa memperlancar BAB itu. Oke, atau mungkin perlu ditekan nih otot pelvis itu, ditekan kuat-kuat nih bagian sini nih, ditekan kuat ini agar nanti BAB yang ada di daerah sini mengecil sehingga bisa dikeluarkan. Ya, tersisa banget memang. Kalau tidak bisa juga akhirnya memang perlu kita beri operasi. Nah, itu ya Ibu bilang dulu, orang tua Ibu dulu dia kan kebetulan bidan. Memasukkan sabun, dulu kan sabun batangan ya. Nah, sabun batangan yang kecil itu dimasukkannya ke sini. Ya, karena sabun kan penurun tegangan permukaan ya. Nah, atau di air sabun yang dipompakannya melalui anus ini ke sini masuk, sehingga melicinkan permukaan dan menurunkan tegangan permukaan dari BAB dan bisa menyerap air yang banyak, dan tidak lama setelah itu BAB-nya bisa dikeluarkan. Gitu ya. Oke, yang farmakologi apa? Yang farmakologi ya obat-obatan yang bisa memperlancar, itu biasanya adalah yang bisa menyerap air di saluran cerna itu, di kolon, ya sehingga menimbulkan basah ya, banyak air di situ dan menghancurkan atau melunakkan BAB yang ada di situ, dan itu
akhirnya dapat mengeluarkan atau membuat melicinkan tadi, emulien. Bulk forming agent itu sama dengan osmotik lasatif, yaitu yang tadi yang bisa terkumpul di bawah di usus besar dan menyerap air, meningkatkan tekanan osmosa ya. Laksing yang kamu lihat iklannya itu tadi bulk forming agent itu ya, yang menarik air di sekitar saluran cerna dan itu memberikan basah kepada BAB dan memperlancar perutnya. Kalau emulien berarti melicinkan. Ya, ada sorbitol juga termasuk osmotik atau mineral oil itu beli. Oke, khusus untuk konstipasi yang disebabkan oleh obat penenang, obat bius, ya biasanya diberikan antagonis dari opium itu sendiri. Karena opium itu bisa pada saluran cerna dia memperlambat pergerakan saluran cerna dan itu harus diantagonis dengan antagonisnya gitu. Ya, diantagonis efek dari opium itu. Oke, terus nih tadi jadi dengan catatan bulk forming agent tadi seperti laksing ya contohnya atau sorbitol dan lain-lain harus diminum dengan banyak air sehingga dia sendiri basah langsung dan dapat membasahi BAB yang mengeras tadi. Ada orang-orang yang perlu diawasi penggunaan laksatifnya seperti orang yang diabetes, orang yang sakit jantung, sakit ginjal, kolonostomi, pemotongan kolonnya, atau orang yang sulit menelan misalnya. Oke, terus, nah ini ya prinsipnya sederhana saja ya. Kamu prinsipnya sederhana, tapi ini penting. Perlu diberikan perhatian, terutama pada orang tertentu tadi. Ya, perlu mendapat perhatian Anda. Seperti tadi orang yang stroke misalnya. Oke, terus ini ada pasien 9 tahun dengan konstipasi kronis sakit. Dia dirawatnya karena jatuh. Ya, itu cerita aja. Jam pengobatannya adalah seperti berikut. Amlodipin 10 mg, kalsium karbonat 650 mg, vitamin D, dan jatuhnya itu oke-oke saja kok, gitu. Tidak ada masalah dengan tidak ada cedera apapun, ya, tidak pula gangguan kognitif. Jadi dia oke-oke saja walaupun menggunakan. Nah, akhirnya dia dibawa pulang. Jadi yang peluang utamanya apa di sini nih? Ya, semua T laboratorium berada dalam rentang normal. Jadi disuruh pulang. Jadi sebenarnya yang sakitnya apa di sini? Nah, pertanyaan, apa pendekatan umum Anda untuk pasien ini yang harus digunakan, yang dilakukan? Apa kemungkinan penyebab konstipasinya? Apa terapi non-farmakologis dan farmakologis yang sesuai untuk kondisi pasien ini? Nah, ini silakan nih kita, atau nantilah kita bicarakan di akhir perkuliahan ini. Itu salah satu contoh yang perlu kita pikirkan. Nanti kita akan diskusikan setelah kita selesaikan yang berikutnya tentang diare, ya. Diare kebalikan dari konstipasi, frekuensi BAB-nya terlalu sering dan itu biasanya bersifat cair. Dan ini pasti kaitannya dengan peningkatan peristaltik. Kalau tadi perlambatan peristaltik atau transit time, kalau ini adalah percepatan. Jadi terlalu cepat dialirkan ke bagian distal saluran cerna sehingga tidak sempat diserap apapun ya, termasuk air, dan itu menyebabkan BAB-nya cepat
keluar dan sering dan atau cair sifatnya begitu. Ya, ada rasa kembung dan sakit juga biasanya pada orang yang diare ini. Ya, dan ini berbahaya. Ada teman saya yang meninggal karena diare, karena dianggap penyakitnya biasa-biasa saja. Padahal itu membahayakan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan gangguan elektrolit dan air, dehidrasi. Ya, penyebab kematian coba lihat 30,9 juta kan banyak tuh. Ya, lalu oleh sebab itu kita perlu tahu tingkat dari diare itu gimana. Diarenya ringan saja, sedang saja, atau berat. Ya, karena terapinya tergantung daripada ringan beratnya diare itu gitu. Ya, diare pada anak-anak itu paling berbahaya. Ya, karena itu akan segera mempengaruhi cairan tubuhnya dan itu pasti juga terhadap sistem kardiovaskulernya nanti. Oke, dan saraf. Oke, kalau ringan itu hanya 3 atau lebih kali saja per hari. Ya, kalau lebih dari 3 hari disertai dengan kram perut ya dan rasa haus itu namanya sedang. Diarenya banyak sekali, banyak kali ya kan, sakit perut, haus-haus semua, badan letih gitu ya, lesu, letih gitu ya. Dari sisi waktu ada akut dan kronis juga ya. Nah, ini yang kronis itu orang-orang diare, orang yang diabetes tadi itu biasanya diarenya kronis, saraf ya. Oke, terus akut dan kronis, apa yang kita bisa gali informasi bahwa orang ini akut atau kronis? Pasti sudah sejak berapa lama, ya kan? Apa pencetusnya itu penting itu kita ketahui. Oke, penyebabnya macam-macam. Kalau aku biasanya mikroba, protozoa atau parasit, ya. Sedangkan apa namanya atau obat-obatan tertentu, ya, yang seperti laktatif, ya salah guna. Ini abang saya ini menyalahgunakan laksatif selalu kalau setiap apa namanya setiap BAB dia harus makan Broklax dulu. Lama-lama Broklaxnya tidak mempan lagi itu, ya kan? Tidak mempan lagi dia. Tapi kenapa dia percaya kalau mau sholat itu tidak ada satupun BAB di dalam, sedikit pun BAB di dalam saluran cerna. Kalau menurut logika saya tidak mungkin lah, barangnya belum mau keluar lagi harus dikeluarkan pula dengan laksatif. Menurut logika saya ya kan. Nah, tapi dia percaya kalau mau sholat itu harus bersih semuanya gitu. Sehingga selalu dia makan laksatif. Pernah juga menurut saya gitu ya. Terus ada tak toleransi terhadap makanan tertentu. Misalnya ada yang tidak toleransi terhadap susu misalnya. Ya, orang sudah lama tidak minum susu. Kalau dia minum susu, justru dia menyebabkan diare. Itu kenapa pula? Kira-kira. Siapa yang tahu? Dia sudah lama tidak minum susu, tapi susu sekarang dia akan diare. Itu kenapa kira-kira? Saya jelaskan enggak? Ya, jadi ada banyak penyebab dari diare itu, ya. Nah, itu perlu kira-kira orang ini diare kenapa, sehingga bisa memberikan solusi terhadap masalah pasien ini. Ya, orang yang intoleran terhadap suatu makanan itu misalnya tadi
apapun lah itu, termasuk tadi susu. Jadi itu tidak bisa diserap, ya. Tak bisa diserap, maka dia akan menyebabkan tekanan osmosa di saluran cerna jadi meningkat. Ya, kalau tekanan osmosa di saluran cerna meningkat, ya pasti dia akan menarik air dong. Ya, akan menarik air sehingga sama dengan kalau kamu menggunakan diuretik, volume volume makanan di volume bulk ya di saluran cerna itu akan meningkat dan cepat dialirkan ke belakang. Ya, merangsang parasimpatis untuk mengkontraksi saluran pencernaan, dan itu menyebabkan zat makanan didorong ke bagian. Itulah yang menyebabkan mengapa orang minum susu yang tak toleran terhadap laktosa tadi menyebabkan diare. Atau memang defisiensi enzim laktase dia. Itu ya. Terus itu dia lactose intolerance, karena enzim laktasenya nggak ada yang akan mencernakan laktosa menjadi manusia, tidak ada, maka laktosa itu tetap aja berada dia. Oke, sehingga muncul efek laksatifnya. Kemudian obat-obat tertentu yang akan diare, seperti yang kamu lihat di sini. Gunanya diinformasikan kepada kamu tuh apa? Gunanya supaya kamu kira-kira penyebab diare orang ini apa gitu ya. Terus gejala ya, biasanya mungkin saja dengan atau tanpa sakit perut, watery berair atau setengah berair, pokoknya perut terasa tegang gitu ya, keras, lalu cepat-cepat mau ke belakang. Orang yang infeksi mungkin saja mengalami nyeri, dan atau mungkin dia ya kalau dia infeksi. Kemudian ya itulah diperiksa lah. Kalau dia infeksi mungkin diperiksa mikroskopis dari BAB-nya ya, mukosanya seperti apa, pH-nya gimana, leukositnya gimana, dan lain-lain ya. Ada nanti akan diketahui orang ini malabsorpsi atau ini absorpsinya oke saja tapi apa gitu penyebabnya, nanti dilihat dari pemeriksaan BAB-nya itu ya. Kemudian ya dari situ nanti kita berangkat memberikan pertolongan bagi pasien itu ya. Jadi karena ada ringan, sedang, dan berat, tentu saja nanti gejalanya juga ringan, sedang, dan berat juga ya. Kalau yang berat itu karena berkali-kali BAB, maka cairan tubuhnya terkuras, maka itu akan kehilangan berat yang cepat ya. Letih ya akan terlihat pada orang itu, karena nanti elektron untuk aktivitas saraf ya enggak. Kalau sudah terkuras, maka sistem sarafnya pun akan sulit teraktivasi dan terlihat orang itu sebagai letih gitu ya. Nah, kalau dia dehidrasi berat juga, tadi kan akan terdampak ke darah ya, volume darah. Ya, kalau volume darah berkurang, akibatnya venous return atau pengembalian darah ke jantung akan berkurang, dan tentu saja nanti yang dikeluarkan oleh jantung juga akan berkurang. Dan ini akan berdampak pada pengurangan pembentukan urin. Nah, itu bahaya. Kalau sudah begini,
bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Ya, dehidrasi tadi bisa dilihat dari membran mukosa yang kering atau rasa haus. Kalau anak-anak kan tidak cerita, kalau anak-anak kan dia tidak minta minum, mungkin tidak gitu, tapi dia paling rewel gitu ya. Anak-anak paling bisa dilihat rewelnya gitu. Sebagai orang tua nanti kamu harus tahu apa yang harus dikerjakan kepada pasien, kepada anak. Ya pasti harus dikasih minum. Dia tidak meminum itu biasanya, malas minum kalau anak-anak kan. Nah, nanti kalau kardiovaskularnya pasti akan tekanan darahnya rendah, takikardi, dan yang lain. Itu penting ya, ini sangat penting menjadi perhatian kita. Karena lama-lama kalau tidak diobati gagal ginjal itulah yang nanti atau gagal jantung, dan itu yang berdampak pada kematian tadi. Oke, perlu diperiksa. Sebenarnya kalau di saluran cerna apa yang salah, kolonoskopi misalnya, atau apa tuh namanya, seperti endoskopi ya. Tapi sebenarnya dilihat dari sifat-sifat karakteristik BAB-nya itu bisa diketahui ini adalah infeksi atau ini tidak infeksi misalnya. Ya, Ibu ruang pertama apapun diarenya, penyebabnya makan saja norit yang bersifat menyerap itu, apakah dia toksin dari bakteri atau dari zat-zat makanan yang salah makan misalnya. Karena dia norit agak 2-3 tablet dan biasanya hilang gitu. Oke, sasaran terapi pasti mengganti elektrolit yang hilang, terutama pada anak-anak. Orang tua juga begitu kok, ya, mengganti elektrolit yang hilang. Kemudian tentu saja menghilangkan penyebabnya, ya. Kalau misalnya dia karena infeksi, maka infeksinya harus dibasmi dong, ya kan? Atau kalau dia tadinya karena minum susu, anak-anak itu yang kasihan kita, ya kan, tidak tahan dengan susu tertentu, maka dia akan diare. Nah, berarti susunya harus ganti dulu, ya. Nah, akhirnya baru kita sudah disingkirkan kemungkinan penyebab-penyebab itu, maka dan atau elektrolitnya sudah diganti, itu akan mungkin kita perlu berikan terapi tambahan obat. Oke, ini sudah berarti sama ya. Obat-obatnya absorban. Nah, itu yang pertama, yang paling aman itu adalah absorban tadi, murid. Ya, lalu bila tak mempan, baru kita berikan anti ya, motilitas pergerakan saluran cerna. Biasanya antispasmodik, anti cholinergic, ya. Lalu ada antisekresi dan atau prebiotik. Oke, itu yang diberikan. Nah, ini kasus keduanya. Oke, nah sekarang kalian sudah punya kan di Island, sudah Ibu kirim. Kita bagi kelasnya jadi 2 bagian. Harusnya bisa enggak kita buat break room rapid. Halo, bisa enggak kita buat Bisa, Bu. Enggak bisa? Bisa, Bu. Bisa. Kalau bisa buat break room, buat kasus 1 2 room, kasus 2 2 room. Lalu dalam waktu 15 menit kamu bicarakan kasusnya di break room itu, nanti kita kembali ke main room. Bisa ya? Bisa, Bu. Tolong di foto, mungkin kamu sudah punya di Island,
Lalu sekarang kita kita break roomnya dulu, ya kan? Maka jam 11 kurang kita kembali ke main room dan membicarakan kasus ini. Oke? Nah, bagi 4 aja roomnya. Nanti Ibu akan masuk ke setiap room, lihat kalian berdiskusi atau tidaknya. Oke, Rafid, tolong. Baik Bu, sebelum itu yang ini Zoom-nya udah mau habis Bu. Mungkin nanti saya bagikan link Zoom yang baru Bu. Oke, bukan ini aja dilanjutkan nanti. Enggak. Nggak bisa Bu, kan ada less than 1 minute.